Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online mata kuliah desain grafis. Pada pertemuan kali ini khusus kita akan melakukan review keseluruhan terhadap materi desain grafis yang telah kita pelajari selama lebih kurang 6 pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang ke-7. Di sini terdapat 6 subtopik atau chapter yang akan kita bahas secara komprehensif sebelum nanti minggu depan saudara akan menghadapi UTS yang bersifat teoretikal, terutama mempraktikkan teori-teori yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini bisa saudara perhatikan bahwa untuk mata kuliah desain grafis kita sendiri itu di tengah semester pertama itu kita lebih banyak membahas tentang teori tentang desain grafis secara umum. Yang perlu saudara ketahui dan pahami yaitu ada di sini ada 6 topik yang sudah kita bahas, yaitu mengenai pengantar desain grafis itu pada chapter atau bagian pertama sudah kita bahas. Kemudian ada prinsip desain grafis, dan pada chapter ketiga itu ada tipografi atau teknik dalam penulisan. Kemudian ada layout atau tata letak. Kemudian pada pembahasan kelima terakhir di e-learning kita sudah membahas mengenai coloring atau pewarnaan. Kemudian pada review pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas materi pada hari ini, yaitu mengenai komunikasi visual. Baiklah, untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan mereview satu persatu dari pelajaran yang sudah kita pelajari melalui e-learning. Mungkin saudara pada pertemuan kedua, untuk bagian pertama kita membahas mengenai pengantar desain grafis. Pada topik atau chapter ini kita membahas dari definisi, konsep, dan bentuk dari prinsip desain grafis. Kemudian kita membahas tentang gambar atau image, kemudian jenis dari gambar, serta format digital dari image atau gambar. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual dengan menggunakan gambar, yaitu objek 2 dimensi untuk menyampaikan informasi yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu bisa dalam bentuk ilustrasi, foto, tulisan, dan garis. Ada beberapa prinsip keilmuan yang kita pelajari dalam desain grafis. Yang pertama adalah nirmana. Nirmana merupakan ilmu yang mempelajari tentang garis, bentuk, ruang, tekstur, dan warna. Kemudian ada ilmu tipografi, yaitu bagaimana kita melakukan pemilihan dan penataan huruf dilihat dari berbagai macam komposisinya. Kemudian kita juga belajar mengenai cara untuk membuat sketsa, karena dalam setiap perancangan karya desain grafis yang utuh itu memerlukan rancangan awal atau kerangka yang tepat. Kemudian kita juga mempelajari ilmu coloring atau pewarnaan, yang mana bertujuan untuk pengaturan dan menciptakan emosi dan pesan dari informasi yang kita sampaikan melalui warna. Kemudian ada yang kita kenal dengan istilah primitive geometric drawing dalam proses penciptaan karya desain grafis, yang mana ini menunjukkan bagaimana proses kita menciptakan sebuah karya desain, bahwa satu buah gambar atau bentuk objek itu bisa terdiri dari garis atau garis yang kita sebut dengan line, ada polyline, kemudian ada garis lengkung atau arc, kemudian bezier curve, banyak sekali macamnya. Kemudian pembentuk informasi pada karya desain grafis bisa dalam bentuk teks atau dalam bentuk shape, bisa berbentuk lingkaran atau circle, ellipse, rectangle, square, berbentuk persegi. Nah, kemudian kategori desain grafis digunakan dalam berbagai macam kebutuhan, ya, baik dari segi percetakan, kita membuat desain untuk buku, majalah atau poster kita, booklet, dan seterusnya, seluruh media yang bersifat cetak yang kita promosikan kepada orang lain. Bisa dalam bentuk web design, desain halaman web, terutama dalam bentuk publikasi yang lebih digital. Contohnya di perpustakaan sendiri, kita katalog itu sifatnya sudah berbentuk digital, ya, mungkin saudara sudah mempelajari juga. Kemudian dalam bentuk karya film, lanjutnya dalam bentuk identifikasi logo, dan yang terakhir adalah desain produk. Jadi banyak sekali kegunaan dari desain grafis yang kita pelajari. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, komponen utama dalam pembuatan karya desain grafis yaitu adalah adanya gambar. Jadi gambar itu apa sih sebenarnya? Nah, gambar sendiri adalah representasi grafis dan visual. Artinya karya yang diciptakan untuk mendapatkan informasi secara bentuk yang kita bisa amati dan lihat. Nah, apakah itu berbasis cetak atau
desain berbentuk digital dalam komputer itu bisa digunakan. Sementara bentuk image sendiri bisa banyak macamnya, dari mulai sketsa, lukisan, kemudian karya fotografi berupa peta atau berupa gambar gerak lainnya seperti animasi atau GIF. Itu termasuk ke dalam image. Nah, selanjutnya minggu lalu saudara juga sudah diberikan tugas mengenai gambar atau image itu ada yang bersifat digital, ada juga yang bersifat non digital, tergantung dari proses kita membuat dan pengolahannya serta penyajian informasinya. Kemudian ada juga kita membahas mengenai gambar yang vektor dan bitmap. Ini sudah saudara pelajari lebih lanjut ya, bahwa prinsip dari pembuatan gambar itu menggunakan tool atau peralatan itu bisa dikategorikan ke dalam dua macam atau jenis ini. Kemudian format file yang kita gunakan untuk gambar atau karya desain grafis berbentuk digital itu bisa bermacam-macam ya, baik gambar diam berformat PSD, EPS, JPEG, TIFF, PNG dan seterusnya, atau dengan format GIF yaitu berupa gambar gerak atau animasi, tetap kita kategorikan ke dalam image. Selanjutnya pada pertemuan yang ketiga yaitu chapter atau bagian yang kedua, yaitu kita membahas mengenai prinsip desain grafis. Di sini kita memahami prinsip, unsur dan elemen desain, kemudian sedikit mengulas mengenai layout dan komposisi. Nah, adapun prinsip desain grafis itu terdiri dari 6 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya kesatuan atau unity, kemudian adanya keseimbangan atau balance, kemudian kesebandingan atau proporsi dalam perspektif desain grafis, kemudian adanya irama atau ritme, selanjutnya ada alur baca atau movement, dan yang terakhir adanya penekanan atau emphasis. Ketika kita membuat karya desain grafis, kita harus memperhatikan ke-6 komponen ini. Misalnya dalam membuat sebuah poster, maka kita harus mempertimbangkan bagaimana karya desain grafis itu bisa dinikmati oleh visual kita, baik dari segi informasi yang disampaikan maupun nilai estetika yang ada di dalamnya. Nah, pada prinsip yang pertama, apa itu kesatuan atau unity? Jadi karya desain grafis kita itu harus bersifat utuh meskipun dia dibangun oleh komponen-komponen yang berbeda. Apakah kita menggunakan teks, gambar, GIF, pewarnaan, itu harus menyatu di dalam satu buah frame. Saudara bisa melihat pada gambar ini bagaimana prinsip kesatuan atau unity itu tergambar dari sifat atau jenis komponen yang membangun suatu buah karya itu saling berkesinambungan. Pada gambar pertama, ketika kita membuat garis lurus, maka semuanya gambar itu harus garis lurus. Kemudian pada bagian gambar yang kedua, kita melihat gambar dengan pola shapes, jadi jangan sampai ada gambar yang menyalahi. Kemudian pada bagian ketiga, ketika kita menggunakan coloring, keseluruhan objek yang ada dalam karya kita itu adalah bentuk objek yang sejenis. Kemudian pada prinsip keseimbangan atau balance, bagaimana kita menghadirkan proporsi pada bidang desain grafis kita agar dapat atau enak dilihat. Contohnya pada gambar di atas, mana yang proporsinya jelek dan mana yang proporsinya bagus, kita bisa melihat secara visual. Kemudian pada prinsip yang ketiga yaitu prinsip keserasian. Nah, di dalam karya desain grafis kita harus melihat perbandingan atau perspektif dari kita melihat suatu buah karya. Nah, dalam dimensi atau bidang elemen yang kita gunakan, itu informasi harus tersampaikan dengan benar sehingga tidak multitafsir atau perbedaan perspektif dari penggunaan objek atau elemen yang kita masukkan ke dalam karya tersebut. Kemudian pada prinsip yang keempat, irama atau ritme, karya desain grafis juga memiliki ritme atau irama dari bentuk atau alur objek yang kita gunakan, bagaimana dia menggunakan prinsip pengulangan sehingga objek yang kita tampilkan itu menjadi lebih bagus dan enak dipandang. Nah, jadi kalau kita bahas lebih lanjut, penggunaan ritme ini banyak sekali digunakan terutama pada pembuatan tekstur atau karya desain yang lebih mementingkan nilai estetika. Nah, dalam hal ini ada 3 jenis ritme yang digunakan, yaitu irregular rhythm, kemudian ada flowing rhythm, kemudian progressive rhythm, yang mana harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pembuatan karya desain. Kemudian prinsip yang kelima adalah adanya alur baca atau movement. Informasi yang kita sampaikan pada suatu karya desain grafis, apakah itu dalam bentuk poster, flyer, atau infografis, itu dapat kita baca secara keseluruhan dan berurutan. Jadi tidak adanya kerancuan atau missing informasi yang ada di dalam satu buah karya atau frame yang kita tampilkan. Kemudian prinsip yang keenam adalah adanya penekanan atau emphasis. Nah, dalam hal ini karya desain grafis kita harus menjadi perhatian ya dari orang yang melihat,
penggunaan komponen yang ada di dalam satu buah karya, penggunaan teks itu memang harus sesuai dengan maksud atau yang ingin kita sampaikan terhadap kepada orang yang melihat atau publik seperti itu. Jadi jangan sampai salah dalam penggunaan komponen atau memasukkannya dalam perangkat kita. Ada yang kita sebut dengan penggunaan titik-titik atau dot, kemudian ada penggunaan garis, kemudian shape atau penggunaan bentuk ruang, kemudian penggunaan komposisi menggunakan space atau ruang, dan penggunaan gradasi atau transparasi dalam penggunaan warna. Selanjutnya prinsip pewarnaan, dan yang ketujuh adalah prinsip tekstur, terutama untuk barang yang bersifat produk ya. Nah, prinsip titik atau dot vertex ini bisa saudara baca lebih lanjut. Garis atau line juga bentuk, raw dan shape. Kemudian yang terdiri dari berbagai macam bentuk objek yang bisa kita gunakan, baik yang kita kenal secara geometris atau yang kita buat atau kita rancang sendiri yang bersifat lebih abstrak. Kemudian penggunaan ruang atau space, apakah itu penggunaan 3 dimensi bentuk atau objek 3 dimensi, atau penggunaan objek pada bentuk 2 dimensi karya berupa flyer, pengaturan tata letak atau layout menggunakan space, kemudian gradasi tadi, transparansi, kemudian konsep penggunaan warna. Nah, ini akan kita bahas juga di pembahasan yang selanjutnya. Kemudian tekstur ini terutama pada seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terutama pada barang atau produk desain yang bersifat produk yang bisa kita pegang ya, contohnya kemasan produk atau misalnya dalam bentuk uang atau flyer yang bisa dipegang dan seterusnya. Tergantung kepada tujuan dari produksi atau barang yang kita ciptakan. Nah, kemudian secara umum tentang layout dan komposisi, bagaimana kita menggunakan elemen-elemen yang saling berhubungan untuk menciptakan nuansa yang artistik, yang mana harus memiliki prinsip-prinsip ya, ada kesederhanaan, kontras, keseimbangan, keharmonisan, dan stressing atau penekanan bersama dengan emphasis tadi. Kemudian pada pertemuan yang keempat, pada bagian yang ketiga kita membahas mengenai tipografi, yang mana kita membahas mengenai definisi tipografi, perkembangan, skop dari tipografi, anatomi huruf, kategori jenis huruf, tipografi dalam komunikasi visual. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penggunaan huruf atau simbol kode yaitu sudah ada sejak zaman dahulu ya, pada masa prasejarah, bagaimana orang menyampaikan informasi itu melalui batu ukir dan seterusnya. Jadi tipografi atau aksara itu sudah dikenal ya. Nah, jadi secara definisi, tipos itu bentuk, grafo itu menulis. Secara pengertian, tipografi seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan sehingga menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca dan terutama informasi yang ingin disampaikan. Nah, kemudian mengenai secara tipografi ini mungkin bisa saudara juga baca sendiri. Nah, bagaimana perkembangan huruf alfabet yang bersifat Latin ya. Ini juga bisa saudara baca sendiri, terutama untuk sejarah. Nah, kemudian saudara harus bisa membedakan antara skop tipografi, ada yang kita sebut dengan typeface, kemudian ada typeform dan type style. Nah, pada contoh yang saudara lihat ini merupakan bentuk dari type style, penggunaan huruf Latin ya dalam berbagai macam bentuk, bendium, italic atau miring, kemudian bold atau penebalan. Kemudian kita membahas di tipografi, kita membahas anatomi huruf, yaitu termasuk di dalamnya adalah komponen fisik pembentuk huruf ya atau alfabet. Nah, jadi satu buah huruf itu memiliki komponen atau istilah ya. Jadi ibarat dia adalah orang, jadi harus ada bagian kepalanya, ada bagian badan, dan ada tangan, kaki, dan seterusnya. Ini ada banyak istilah yang nanti perlu saudara ketahui atau pahami lebih lanjut. Kemudian saya juga memberikan penugasan kepada saudara mengenai jenis huruf ya, ada Roman serif, sans serif, Egyptian, dan seterusnya. Nah, yang perlu saudara pahami bahwa tipografi itu dalam penerapan komunikasi visual, terutama desain grafis, itu menjadi komponen yang penting karena teknik penulisan dan penggunaan bentuk tulisan itu menentukan apakah informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima atau bisa dilihat oleh orang secara visual, dan bagaimana orang memahami terhadap nilai informasi yang disampaikan. Kemudian pada pertemuan yang kelima, chapter keempat, kita membahas mengenai layout atau penggunaan tata letak dalam desain grafis. Kita membahas mengenai definisi layout, tahapan dalam pembuatan layout, kemudian apa itu komposisi, kaidah komposisi, dan tips dalam penataan dalam tata letak atau layouting.
Pada pertemuan 3 kita sudah menyinggung sedikit mengenai layout atau komposisi. Komposisi sebagai komponen atau elemen yang berhubungan dengan penataan atau bidang ya dalam bentuk karya desain grafis kita. Nah, bagaimana kita menyusun komponen-komponen yang ada dalam satu buah frame yang kita tentukan sehingga menjadi nilai informasi yang mudah untuk didapatkan dan enak untuk dipandang. Nah, adapun tahapan dalam pembuatan layout ada yang kita sebut dengan miniatur layout, thumbnail sketch, kemudian layout kasar atau rough layout, kemudian yang terakhir itu adalah tata letak komprehensif secara keseluruhan. Nah, thumbnail sketch ini adalah sketsa miniatur bagaimana kita menempatkan tulisan, kemudian gambar, header, dan seterusnya. Sedangkan pada rough layout kita sudah menambahkan nilai informasi yang ada sehingga kita bisa merancang atau menggambarkan bagaimana karya desain grafis itu dalam bentuk hasilnya seperti itu. Kemudian secara komprehensif melakukan perancangan secara keseluruhan terhadap karya desain kita. Kemudian komposisi yaitu merupakan istilah untuk mendapatkan keseimbangan bentuk dalam mengorganisir unsur-unsur dari suatu karya seni yang bersifat harmonis, komunikatif, dan persuasif. Adapun kaidah dalam komposisi yaitu adanya proporsi, keseimbangan atau balance, ritme, center of interest, kemudian adalah kontras nilai dan kesatuan atau unity, hampir sama dengan prinsip yang perlu kita dapat dalam satu karya desain grafis. Sedangkan komposisi atau layout ya, menurut Raymond Abelinger ini adanya penggunaan heading atau headline, subhead atau subheadline atau subjudul, kemudian adanya penggunaan ilustrasi, kalau perlu kita tambahkan ilustrasi sekunder, kemudian penggunaan teks, kemudian penambahan logo dan adanya signature. Kemudian tips dalam penataan layout atau tata letak dalam sebuah karya desain grafis ini mungkin saudara bisa baca lebih lanjut melalui materi yang sudah saya share di e-learning. Kemudian pada pertemuan terakhir minggu kemarin, pertemuan ke-6, kita membahas mengenai coloring atau pewarnaan ya. Nah, warna sebagai bagian atau elemen yang penting dalam desain grafis karena bisa mewakili emosi dari pesan yang kita sampaikan agar dapat diterima lebih mudah oleh penerima informasi kita. Nah, dalam hal ini kaidah penggunaan warna terutama sangat penting ya untuk terkait dengan tujuan kita menyampaikan informasi kepada penerima informasi, apakah itu dalam bentuk karya cetak atau karya digital, karena warna itu bisa mengarahkan atau memberikan kesan atau mood kepada penerima informasi secara emosi. Jadi objek yang kita gunakan, warna yang kita gunakan itu sangat terkait dengan model informasi yang kita sampaikan. Contohnya dalam bentuk karya desain atau logo itu kita bisa lihat ada yang bersifat optimism, clarity, warmth, kemudian ada excitement, kita menunjukkan kreatif, kemudian ada yang kita menunjukkan peaceful dan seterusnya. Jadi pemilihan warna dalam bentuk karya desain atau logo seperti yang kita lihat di manapun itu adalah bagian bentuk karya desain grafis sekaligus menunjukkan pesan yang ingin disampaikan dari desain logo yang dibuat atau diciptakan. Nah, pada bagian ini lebih banyak yaitu software yang dapat kita gunakan ya untuk membantu kita terutama mengkombinasikan berbagai macam jenis warna yang dapat kita gunakan dalam karya desain kita, baik itu dicetak atau dalam bentuk desain web dan seterusnya. Selanjutnya yang perlu saudara ketahui bahwa desain grafis memiliki berbagai macam basis karya. Nah, dalam hal ini dengan melihat komposisi atau elemen yang terdapat di dalam karya tersebut. Ada karya yang bersifat berbasis image dengan mempresentasikan gagasan berdasarkan gambar atau bentuk objek ya lebih banyak. Kemudian desain berbasis type atau tulisan ya. Jadi informasi atau karya seni itu disampaikan melalui tulisan dengan teknik pewarnaan dan seterusnya. Kemudian ada informasi yang merupakan kombinasi antara gambar dan tulisan, dan yang terakhir adalah bentuk karya desain yang berbasis kepada penggunaan simbol, logo atau logotype seperti itu untuk mengidentifikasi apakah itu produk, jasa dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita mempelajari banyak hal tentang desain grafis, mana saja bagian yang membutuhkan adanya penggunaan keilmuan desain grafis itu banyak sekali ya, baik dalam bidang advertising atau periklanan, kemudian penyusunan interface pada bentuk karya software atau perangkat lunak, ataupun desain pada tampilan website itu menggunakan prinsip desain grafis, industri percetakan, buku, branding company dan seterusnya. Oke, barangkali itu untuk review pertemuan kita dari pertemuan yang sebelumnya, dan pembahasan kita pada topik kali ini kita
kita menyimpulkan bahwa desain grafis sebagai bentuk komunikasi visual ya, yang dapat kita lihat berdasarkan bentuk dan fungsi dari apa saja informasi yang ada di sekitar kita, dominan menggunakan prinsip desain grafis. Nah, desain grafis sebagai komunikasi visual yaitu penggunaan ilustrasi ya untuk memperjelas, memperindah dan menerangkan terhadap sesuatu hal atau informasi yang ingin disampaikan. Nah, bentuk ilustrasi itu bisa macam-macam, bisa dalam bentuk karya non digital, bisa gambar atau tulisan yang dibuat dengan tulisan tangan atau hand drawing, bisa dalam bentuk karya fotografi dari gambar, dari bentuk reel yang di capture ke dalam media digital, kemudian bentuk ilustrasi dalam bentuk digital, penggunaan software ya atau perangkat lunak yang bisa kita pakai untuk menghasilkan karya desain grafis sebagai bagian dari cara kita berkomunikasi secara visual. Nah, jadi komunikasi visual dalam desain grafis kita juga kenal dengan visual language, bahasa visual dari penggunaan gambar atau simbol untuk menyampaikan informasi. Jadi kita tidak perlu harus menyampaikan secara verbal, tapi kita bisa menggunakan bahasa visual dengan media gambar atau simbol. Dan yang kedua ada yang kita sebut dengan signage ya. Kita menggunakan simbol penanda ya. Ini sudah berkembang dari tahun 80-an untuk memenuhi kebutuhan informasi, tidak terbatas kepada tulisan, tetapi juga simbol yang dapat dipahami secara umum baik dalam bidang industri transportasi yang sering dan banyak kita lihat. Kemudian ada yang kita sebut dengan penanda orientasi untuk memahami arah atau keberadaan kita pada suatu tempat. Kemudian ada penanda informasi, menggambarkan informasi secara keseluruhan ya dengan penggunaan teks dan gambar. Kemudian ada directional sign atau penanda arah atau navigasi. Kemudian ada identification sign atau penanda tempat, menginformasikan kawasan atau lingkungan yang dimana kita berada ya. Kemudian ada sign operasional atau statutory sign, yaitu berupa peraturan atau ketentuan terhadap keberadaan kita pada satu tempat. Kemudian ada ornamental sign atau penanda yang lebih bersifat sebagai hiasan. Ini ketentuan pembuatan sign, ini akan saya bagi juga materi ini di learning. Kemudian komunikasi visual dalam bentuk logo atau simbol yang bisa kita gunakan. Ini banyak sekali macam-macam simbol yang bisa kita lihat atau pelajari ya. Nah, dari penggunaan simbol atau trademark dalam proses pembuatannya itu bisa dari berbagai macam ya. Dari simbol yang diadaptasi, piktograf, lettermarks, logo, gabungan huruf dan bentuk, kemudian hak dagang atau jual beli. Oke, barangkali demikian untuk pembahasan kita. Nah, barangkali dari pembahasan yang sudah kita lakukan review secara keseluruhan mengenai materi kita, saudara bisa bersiap untuk menghadapi UTS. Jadi saya harap saudara juga membaca kembali ya secara lebih lengkap, dan kita akan mengadakan simulasi untuk ujian ini. Jadi saudara harus pantau terus untuk di e-learning kita, dan pastikan ketika ujian saudara memiliki koneksi atau sambungan internet yang stabil sehingga dapat mengerjakan ujian dengan baik. Barangkali demikian untuk pertemuan atau review kita terhadap materi desain grafis dari awal hingga UTS kali ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahami dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.